warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berdoa semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah, di musim pandemi seperti sekarang ini, ibu berharap kalian tetap jaga sehat, gunakan masker kemanapun kalian pergi, dan jaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari daftar list yang ibu lihat di aplikasi Webex ini, sepertinya kita semua bisa berkumpul di sini ya, walaupun itu hanya pertemuan maya. Ibu berharap pertemuan maya ini tidak mengurangi kualitas kita dalam belajar. Kalian harus tetap semangat, tetap rajin, karena masa depan itu adalah kalian yang punya. Minggu kemarin, ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang. Untuk sehari ini, ibu minta kepada kalian, silahkan kalian bentuk grup WA yang isinya kalian bertiga. Nanti masukkan ibu satu untuk melakukan diskusi. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, menentukan kata atau kalimat sebagai ciri kebahasaan teks prosedur yang dibaca dan didengar dengan benar. Yang kedua, menganalisis ciri umum dari teks prosedur yang dibaca dan didengar dengan tepat. Sebelum kita masuk ke tujuan yang akan kita capai, ibu mau menjelaskan kembali materi kita pada minggu kemarin, yaitu mengenai teks fantasi. Ibu ulang kembali, teks fantasi itu adalah teks yang menceritakan sesuatu. Karena dia merupakan teks yang menceritakan sesuatu, berarti dalam teks fantasi ini yang sangat penting harus ada dalam teks ini adalah tokoh dan jalan cerita. Berarti jika sebuah teks sudah memiliki tokoh dan ada jalan ceritanya, berarti teks tersebut masuk kepada teks fantasi. Oke? Kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu mengenai ciri umum dan ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk lebih mematangkan lagi pengetahuan kalian tentang 2 tujuan tadi, silahkan kalian simak video berikut. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau menggunakan alat. Ciri khas dari segi isi berupa panduan langkah yang harus dilakukan, aturan atau batasan dalam hal bahan dalam melakukan kegiatan. A. Ciri teks prosedur. Yang pertama berisi langkah-langkah, yang kedua bersifat objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga dijelaskan secara detail. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita atau memiliki awalan di dan ter. 5. Bersifat faktual dan akurat. Faktual adalah benar-benar ada dan terjadi. Akurat adalah cermat dan teliti. 6. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti dan, atau, dan selanjutnya. 7. Menggunakan imperatif atau kalimat perintah. 8. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang bisa digunakan adalah keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan tujuan. 9. Menggunakan kalimat saran dan larangan. B. Kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur ada 7, yaitu 1. Penggunaan kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah, yang pertama, diakhiri tanda seru. Kedua, menggunakan pola inversi atau predikat mendahului subjek. Yang ketiga, menggunakan partikel lah atau kan. 2. Penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. 3. Penggunaan kriteri atau batasan. Contohnya, angkat kaki setinggi lutut. 4. Penggunaan kata keterangan cara, alat dan tujuan pada teks prosedur. 5. Menggunakan kalimat saran atau larangan yang terdapat penggunaan kata atau frase hubungan sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika. 6. Pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama atau sudah disebut sebelumnya.
Contoh, masak tepung dan santan selama 45 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental. 7. Penggunaan akhiran I dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran I dipakai jika objek tidak bergerak, akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, taburi roti dengan kismis. Taburkan kismis pada roti. Baiklah anak-anak, berikut merupakan contoh teks prosedur. Mari kita baca bersama-sama. Cara benar menghidupkan komputer. Kini, komputer telah menjadi salah satu barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah untuk keperluan kerja, sekolah, ataupun hiburan. Dalam menggunakan sebuah komputer, kita memerlukan suatu prosedur pengoperasian, mulai dari menghidupkan komputer sampai dengan mematikannya. Buat kalian yang ingin tahu cara untuk menghidupkan komputer, kalian bisa ikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kabel-kabel yang terhubung harus dipastikan sudah terpasang dengan tepat dan benar. 2. Hidupkan stabilizer voltage jika Anda memilikinya. 3. Hidupkan monitor dengan menekan tombol power yang terdapat pada monitor. 4. Setelah itu, hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power yang ada pada CPU. 5. Tunggu hingga proses booting out selesai. 6. Setelah muncul layar desktop, komputer telah siap dipakai. Baiklah anak-anak, mari sama-sama kita perhatikan pada kalimat cara benar menghidupkan komputer pada langkah pertama, yaitu kabel-kabel yang terhubung harus dipastikan sudah terpasang dengan tepat dan benar. Kalimat tersebut merupakan penggunaan kalimat pasif karena imbuhan pada predikatnya berawalan ter pada kata terhubung. Contoh teks prosedur yang kedua yaitu pada langkah keempat. Setelah itu, hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power yang ada pada CPU. Kata setelah itu merupakan konjungsi. Bagaimana? Kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan lewat video pembelajaran tadi? Jika sudah, kalian buka Google Classroom kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu unggah di sana. Kerjakan secara berkelompok. Nanti diskusi kalian dalam WA itu akan Ibu pantau. Ya, kerjakan secara berkelompok. 30 menit kemudian nanti kalian lakukan presentasi di Webex ini. Oke? Oke, paham dengan tugasnya? Ingat, kerja kalian akan Ibu pantau melalui grup WA yang kalian buat tadi. Dan jika seandainya nanti di saat pengerjaan tugas kalian terbentur, di Google Classroom-nya sudah Ibu lampirkan juga materi ini. Kalau seandainya di Google Classroom-nya nggak juga bisa paham, tanyakan ke Ibu via WA. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Terima kasih kalian sudah melakukan presentasi, tapi pembelajaran pada hari ini Ibu merasa kurang puas. Kenapa? Karena yang melakukan presentasi adalah memang yang pintar aja. Yang kurang pintar sepertinya hanya diam dan menerima hasil kerja kelompok dari temannya saja. Kemudian Ibu juga mengecek dari tugas objektif kalian di Google Classroom tadi. Tugas kalian itu rata-rata hanya perolehan nilainya kisaran 60-70. Ingat KKM kita adalah 70. Ibu mohonkan pada pertemuan berikutnya hasil kalian jauh lebih baik daripada yang sekarang. Selain itu juga, untuk biar hasil kalian tuh bisa lebih baik daripada yang sekarang, Ibu minta kalian di rumah tolong baca materi mengenai cara menyimpulkan teks prosedur. Baca LKS kamu, baca buku paket kamu. Ingat, tingkatkan prestasi kalian, hilangkan kekecewaan kita pada hari ini. Ya. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.